Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penerapan teknologi dalam pembelajaran PAI. Jadi di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Termasuk juga dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh, sebuah mata pelajaran tentang sejarah Islam, yaitu sejarah Rasulullah Bajirah. Bagaimana penerapan teknologi ini menggunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terkait dengan sejarah Rasulullah berhijrah. Jadi kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Gemini, CapCut, dan Ukun Flow. Yaitu yang mana Gemini itu saya menggunakan untuk mengarah ataupun untuk membikinkan foto animasi. Dan yang mana saya menggunakan CapCut itu untuk menyusun video, untuk teratur menyusun video. Dan Ukun Flow itu saya menggunakan untuk membuatkan satu foto animasi ini menjadi bergerak dan berbicara. Ini cuma sebagai contoh, bagaimana kita menerapkan untuk penerapan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam. Bagaimana jadinya? Kita nonton bersama. Hijrah merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah. Namun, beliau mendapat penolakan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Islam mengalami berbagai bentuk tekanan, penyiksaan, bahkan ada dibunuh hanya karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah, yang saat itu masih dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk Yasrib telah memeluk Islam dan berjanji akan melindungi Nabi serta kaum muslimin melalui perjanjian Aqabah. Sebelum Nabi berangkat, kaum Quraisy merencanakan untuk membunuh beliau. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana tersebut. Pada malam hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau sebagai pengganti, sementara Nabi keluar dari rumah bersama sahabat setia beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur. Kaum Quraisy terus mencari mereka hingga sampai di depan gua. Akan tetapi, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak menemukan Nabi karena di pintu gua telah terdapat sarang laba-laba dan burung yang sedang bersarang. Orang-orang Quraisy mengira tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut. Tidak mungkin Muhammad berada di dalam gua ini. Lihatlah, sarang laba-laba itu masih utuh. Setelah keadaan aman, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk dikejar oleh Suragah bin Malik yang mengharapkan hadiah dari kaum Quraisy. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuda Suragah beberapa kali terperosok sehingga akhirnya ia menyadari bahwa Nabi berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pun membatalkan niatnya dan kembali. Kemudian, sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk. Mereka menyambut beliau sambil melantungkan syair.
yaitu tala'al badru alaina. Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian itulah presentasi. Nah, yang saya menggunakan teknologi untuk menerapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana saya membuatkan contoh kali ini yaitu tentang Nabi itu berhijrah. Itu sekadar contoh. Oke, kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.